Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As Alika. Di sini aku akan ajak kalian ke tempat-tempat menarik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Aku akan memberikan tips dan trik serta ide-ide tentang traveling murah. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak cerita berikut ini. Tapi nonton sampai habis ya. Jangan di-skip. Selamat malam dari kota Makassar. Sekitar pukul jam 9 malam, aku sudah berada di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Malam hari ini aku akan kembali ke NTB menggunakan kapal Pelni lagi. Suasana di pelabuhan malam hari ini sangat ramai teman-teman. Ini adalah antrian untuk cetak boarding pass. Panjang banget ya. Untuk memperlancar prosesnya, jangan lupa disiapkan bukti tiket dan kartu identitas. Dan setelah cetak boarding pass, kita akan timbang bagasi dulu. Dan setelah itu kita langsung naik ke arah atas ke bagian check-in counter dan ruang tunggu. Setelah pengesahan boarding pass dan melewati X-ray, kita akan segera ke gate keberangkatan. Gate keberangkatannya itu ada di lantai bawah teman-teman. Aku cek di layar informasi, ternyata malam ini ada 3 buah kapal yang akan berlayar dan 1 kapal lagi di pagi hari nanti. Jadi Tilong Kabila sendiri yang aku naiki tujuan Labuan Bajo ini akan berangkat pada pukul 23.00 dan ada juga kapal KM Sinabung tujuan Bau-Bau juga akan berangkat di jam yang sama, jam 23.00. KM Ciremai tujuan Surabaya akan berangkat pada pukul 2 dini hari. Dan besok jam 10 pagi ada KM Bukit Siguntang yang akan ke Parepare. Makanya di pelabuhan malam hari ini sangat-sangat padat dengan para calon penumpang. Setelah melewati gate, ternyata KM Sinabung sedang siap-siap untuk merapat di dermaga. Dan KM Tilong Kabila itu berada di ujung sana teman-teman. Cukup jauh ya untuk jalan ke arah sana. Karena jadwal keberangkatan KM Tilong Kabila masih 1 jam lagi, kita lihat-lihat dulu ya proses sandarnya KM Sinabung. Ternyata kapal Sinabung ini sandarnya mepet banget sama KM Tilong Kabila. Nah teman-teman, ini dia tempat tidur aku selama perjalanan sekitar 28 jam ke depan. Aku beli tiket sekitar 3 minggu yang lalu dan dapatnya di deck 4 nomor 64. Ruang cabin ini berada di bagian depan kapal. Kalau dari pintu masuk tadi langsung masuk ruangan yang berada di samping tangga. Kita jalan-jalan dulu yuk ke bagian depan kapal. Nah, sekarang aku berada di deck 5 bagian depan atau haluan kapal. Dari sini kita bisa lihat KM Sinabung yang tadi sudah sandar. Selamat malam. Diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal, 3 penumpang datang kapal penumpang Tilong Kabila diberangkatkan kembali dengan pelabuhan tujuan Labuan Bajo. Lebih jelasnya diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal, 30 menit mendatang kapal penumpang Tilong Kabila diberangkatkan kembali dengan pelabuhan tujuan Labuan Bajo. Atas perhatiannya, terima kasih. Karena ada 2 kapal yang sandar berdekatan, beberapa kali terdengar pengumuman dari ABK agar penumpang tidak salah naik kapal. Kan bisa apes tuh teman-teman kalau sampai salah naik kapal. Maunya ke arah barat, malah terbawa ke arah timur.
Sepengalaman aku beberapa kali naik kapal pelni rute Bima Makassar atau sebaliknya, baru kali ini aku lihat membludaknya penumpang kapal. Sampai-sampai bagian luar, dekat tangga, depan ruang informasi, depan musola, bahkan depan toilet penuh dengan penumpang beserta barang-barangnya. Ini adalah penumpang-penumpang yang tidak kebagian tempat tidur saat membeli tiket. Mereka merupakan penumpang non-seat. Meskipun begitu, biasanya tetap disiapkan matras untuk penumpang-penumpang yang non-seat ini, teman-teman. Jam 23 lewat dikit, kapal pun mulai diberangkatkan. Ayo ikut aku saksikan proses pemberangkatan kapal ini dari bagian dek 4 bagian depan, teman-teman. Nah, pintu ini biasanya hanya dibuka saat proses kapal mau sandar atau mau berangkat. Nah, di bagian depan kapal ini juga, teman-teman, merupakan tempat untuk meletakkan beberapa kargo yang dimuat oleh kapal pelni ini. Dan lihat, di sini ada 1 unit motor yang dikargokan. Saat ini kapal masih berada di pesisir pantai di sekitar Sulawesi Selatan. Arus di sini cukup kuat, teman-teman. Tapi cuacanya cukup cerah sih malam hari ini. Semoga aja ombak tetap bersahabat sepanjang perjalanan nanti. Karena udah cukup larut, sekitar pukul 12:30 dini hari, aku mau balik ke tempat tidurku dulu. Ternyata saking banyaknya penumpang, ruang di kelas ekonomi ini gerah banget, teman-teman. AC sentral yang dipasang itu kayak nggak berasa sama sekali. Aku tidurnya gelisah dan beberapa kali harus terbangun. Dan terakhir aku bangun itu sekitar pukul 4 subuh. Ya sudahlah, aku putuskan untuk mandi saja biar sedikit lebih segar, dan biasanya kamar mandi masih sepi di jam segitu. Daripada nantinya udah pagi, mau mandi itu harus antri lama lagi. Dan beginilah kondisi kamar mandi yang berada di dek 4 KM Tilong Kabila. Di sini ada 2 ruang shower, 1 toilet jongkok dan 1 toilet duduk. Lumayan bersih sih. Selamat pagi dari Laut Flores. Dan inilah momen yang paling aku nanti-nantikan, menikmati suasana pagi menjelang matahari terbit, teman-teman. Menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan dari dek 6 KM Tilong Kabila. Di dek 6 ini, teman-teman, ada ruangan teater. Tapi saat aku intip ke dalam, terlihat para penumpang yang sedang main game online menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak kapal. Dan di sebelah ruang teater ini adalah ruang musola. Masih dari dek 6 bagian buritan kapal, persis di belakang musola terdapat kamar mandi, 1 untuk wanita dan 1 untuk pria, dan juga tempat wudhu. Lihat kan, teman-teman, di bagian sini pun terdapat penumpang-penumpang non-seat yang memanfaatkan ruang kosong ini untuk tidur.
Di bagian sisi kiri kanan kapal ini anginnya lumayan kencang teman-teman, berbeda dengan bagian sisi kanan kapal. Sama seperti KM User dan KM Binaya yang sudah pernah aku review sebelumnya, KM Tilong Kabila juga memiliki beberapa unit life raft dan sepoci yang berfungsi untuk tujuan keselamatan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saat ini aku sedang berada di dek 7 tempat Pelnimat berada. Pelnimat itu semacam kafetaria teman-teman. Paling asik tuh duduk berlama-lama di tempat ini. Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah Laut Flores. Sekitar jam 7 pagi biasanya sih ABK akan mengumumkan kepada para penumpang untuk mengambil sarapan pagi di pantry. Untuk ambil sarapan jangan lupa antri dan bawalah tiket kalian masing-masing. Coklat bisa Pak, coklat nggak banyak strawberry. Makasih ya. Makasih. Mumpung belum rame Pak. Nah ini dia menu sarapan pagi pada hari ini. Setelah sarapan ternyata aku mengantuk banget gara-gara semalam itu kurang tidur. Jadi aku lanjut tidur lagi. Pas bangun-bangun udah jam hampir 10 pagi. Kebangun pun gara-gara dengar para penumpang lain pada teleponan. Oh ternyata ada signal teman-teman. Tapi signal buat telepon dan SMS-an aja, nggak bisa connect ke jaringan internet. Cuaca yang cerah dan arus yang cukup bersahabat dalam pelayaran kali ini membuat aku betah jalan-jalan keliling kapal dan duduk berlama-lama di kantin. Sampai-sampai menu makan siangku yang ku ambil di pantry pun baru ku santap itu menjelang sore hari teman-teman. Tempat tidur atau matras Anda ditunggu oleh petugas kami di dek 3 sebelah kanan. Untuk jelasnya kepada seluruh penumpang khususnya yang akan turun di Pelabuhan Labuan Bajo yang ingin mengembalikan matras atau alas tempat tidur, Anda ditunggu oleh petugas kami di dek 3 sebelah kanan. Terima kasih atas perhatiannya. Menjelang pukul 5 sore, kapal mulai merapat ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Di pelabuhan ini tidak terlalu banyak penumpang yang turun dan juga tidak terlalu banyak penumpang baru yang naik. Sekedar informasi buat teman-teman, per tanggal 1 Juli 2023 ini harga tiket Pelni telah mengalami kenaikan. Beberapa bulan yang lalu itu aku beli tiket rute yang sama Makassar Bima itu sebesar 210.000 dan kali ini aku belinya 260.000 dengan kelas yang sama yaitu kelas ekonomi. Sepengalamanku beberapa kali naik kapal Pelni, penumpang tidak pernah seramai dan sebanyak ini. Apa karena harga tiket pesawat meroket terlalu tinggi ya teman-teman, membuat para calon penumpang lebih memilih untuk naik kapal daripada naik pesawat. Bagi penumpang yang mengakhiri pelayarannya di Pelabuhan Labuan Bajo agar bersiap-siap kemasi dan periksa kembali barang-barang Anda yang sampai dan barang-barang Anda tertinggal ataupun tertukar di atas kapal. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Allahu Akbar.
persis setelah maghrib, kapal pun mulai diberangkatkan kembali menuju Pelabuhan Bima. Bye-bye Labuan Bajo, sampai ketemu di lain waktu. Sekitar pukul 12:30 dini hari, aku dibangunkan oleh suara penumpang yang sedang bersiap-siap membereskan barang bawaan. Karena jika sesuai jadwal, kapal akan segera sandar di Pelabuhan Bima sekitar pukul 2 dini hari. Sebenarnya aku masih mau tidur karena masih ada sekitar 1,5 jam lagi. Tapi karena pada berisik, ya udahlah, aku pun ikut bangun juga. Mundur 30 menit dari jadwal, akhirnya KM Tilong Kabila pun melabuhkan jangkarnya. Di sini banyak banget penumpang yang turun, teman-teman. Sesampainya di Pelabuhan Bima, berarti berakhirlah sudah perjalananku bersama KM Tilong Kabila kali ini. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton sampai di sini. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like dan subscribe ya.